Merdeka! Selamat ulang tahun seluruh rakyat Indonesia yang ke-77. Temanya bagus sekali, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan itu merupakan perkataan profetik atau dua kata, pulih dan bangkit, ya, pemulihan dan kebangkitan. Waduh, terima kasih. Nah Bapak Ibu, di dalam tahun kelimpahan dan berkat-berkat ilahi, kami terus mau menyampaikan supaya jemaat diarahkan dengan satu tujuan yang jelas. Bapak Ibu bergereja di sini bukan jadi pengunjung, tetapi Bapak Ibu semakin mengerti jelas bahwa untuk apa dan mengapa saya ada di komunitas ini. Tema saya di dalam tahun kelimpahan ini, salah satu kekayaan Tuhan itu saya akan bahas tentang kata mendengar. Power of listening. Kata bahasa Inggris, kata mendengar itu biasanya kita suka dengar bahasa hearing atau hearing. Hearing dan listening itu dua kata yang sama tapi ada makna yang mungkin agak sedikit berbeda. Hearing, mendengar sambil lalu. Kita seringkali terjebak dengan mendengar yang sambil lalu. Tapi listening itu mendengar dan diempati atau dicerna. Tapi hari ini saya tidak akan membahas listening di sini, tapi saya akan membahas tentang mendengar menurut kata dari bahasa Ibrani. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan tentu kita lebih mengerti kata taat, patuh, obey, obedience, kepatuhan, ketaatan. Dan itu sudah terdoktrin dalam pikiran kita tentang taat. Kita harus taat supaya kita diberkati. Kita harus taat supaya kita jangan dihukum. Kita harus taat supaya kita masuk surga dan sebagainya. Nah mari Bapak Ibu hari ini sesuatu yang baru mungkin saudara dengar. Karena saya juga dalam 2 tahun ini sedang gali. Makanya saya harus berkhotbah ketika saya selewati dulu lama ya. Karena ini saya sudah sharing beberapa pemurid. Mendengar ada suara Tuhan, suara kita, suara orang yang kita dengar. Tapi izinkan hari ini saudara mungkin engkau akan rasa terganggu sedikit karena selama ini ternyata kita sedang mempraktek kepatuhan, ketaatan kepada acara-acara gereja. Kepatuhan, ketaatan kepada praktek-praktek agama. Karena saya orang Kristen maka saya harus taat begini karena apa Pak Roya supaya jangan dihukum dan sebagainya. Mari siang hari ini kita robah. Tuhan tidak pernah mendesain ketaatan buta seperti itu. Kalau kita baca Alkitab kita saudara, salah satu ciri khas bahasa Ibrani klasik karena Alkitab kita harus akui bahasa asli bukan bahasa Inggris, bahasa asli bukan bahasa Yunani, bahasa asli itu Hebrew atau bahasa Ibrani. Karena Musa menulis dalam bahasa Semit, bahasa Ibrani. Nah bahasa Ibrani ini sudah dituangkan ke bahasa Yunani namanya Septuaginta. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Yunani diterjemahkan ke Inggris. Akhirnya saudara kita menemukan di Alkitab kita ada kata taat. Padahal Alkitab kita tidak pernah menulis kata taat. Oh ya, menarik Pak Roy. Lalu gimana dong? Kan saya harus taat. Nah, tadi saya katakan mungkin saudara akan terganggu karena selama ini gereja mengajar atau saudara dengar taat itu T-A-A-T, baca dari depan taat, baca dari belakang taat. Mungkin beberapa tahun lalu saya sempat ngajar itu kepada saudara. Tapi biarlah hari ini kita terus mau bergerak, mau belajar. Inilah salah satu kekayaan Tuhan yaitu tentang mendengar. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita tidak ada kata taat. Yang ada hanya kata mendengar. Saudara langsung searching di iPad atau di handphone. Ada Pak Roy, ada taat. Karena Alkitab Anda Alkitab terjemahan. Bukan Alkitab yang bahasa asli. Karena kata taat itu di Alkitab tidak ditemukan. Sekali lagi saya mau katakan. Saya sudah buktikan. Dan kalau saudara searching ada kata mendengar itu lebih dominan daripada kata taat. Taat itu lebih banyak muncul. Di Mazmur ada 2 kali dan mungkin ada di Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa Alkitab yang sudah diterjemahkan. Nah, hukum Taurat itu memiliki 613 hukum atau misvot itu perintah. Di mana ada perintah pasti harus diapa? Ditaati. Nah hebatnya Alkitab kita
Perintah bukan harus ditaati, tapi perintah harus didengar. Sekali lagi, Alkitab kita tidak mengajar perintah harus dipatuhi. Perintah harus ditaati, tapi perintah harus didengar. Wow. Nah, kita akan baca saudaraku ayat yang sudah lazim. Ulangan 6 ayat 4. Bolehkah Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua? Saudara pakai merah. Saya hari ini harus balik karena tadi saya pakai batik khotbah ibadah 1. Katanya ibadah 2 ada putih ada merah. Aduh nih panitia gak pernah koordinasi. Membuat saya harus lari terlambat. Saya minta Ananto bantu driver, saya agak capek. Ya gak apalah dosa saudara diampuni. Bongkar mana lah baju putih kaos, hantamlah kaos ini. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Silakan duduk saudara. Tadi saya katakan salah satu ciri bahasa Ibrani klasik tidak ada kata patuh, tidak ada kata taat, yang ada kata dengar. Kata dengar. Dengarlah, bahasa Ibrani itu adalah Matius 11 ayat 15. Yesus katakan apa? 1, 2, 3. Siapa bertelinga? Orang tua suka begini sama anak. Ada telinga kan kamu? Dengar nggak? Dengar nggak? Tuhan kita kalau kayak gitu gimana saudara? Dengar nggak? Dengar nggak? Enggak kan? Tapi siapa di sini tidak ada telinga? Ayo kita baca sekali lagi. Siapa? Hendaklah. Iya. Nanti kita akan temukan seluruh ayat saya, mungkin ada 11 ayat ya, nggak apa, karena hari ini saya khotbah pengajaran. Lebih banyak kata mendengar. Kita lihat akar atau sores, akar kata dari mendengar itu dalam bahasa Ibrani, sin, mem, sadek. Ya, sin kalau bahasa Ibrani itu, bahasa Semitik itu sama seperti bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Alif, bata, sajin, haho, daro, ra, jesin, son, ain, gain, kaf, lam, minu, hamzah, salam. Alif, bata, jimel, dalet. Oke. Saudara, ini baca dari sini saudaraku. Ini sin, enggak nongol. Sin, mem, sadek. Artinya shema. Makanya ayat tadi saudaraku, ya. Saudara yang tadi, dengarlah hai orang Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, orang Israel kalau baca Alkitab itu sama seperti orang Muslim. Mereka harus bermazmur. Jadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai, Adonai Tuhan, Elohenu, Adonai Echad 1. Jadi kata Shema, saudara ini artinya mendengar. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama bahwa Alkitab hanya mengajar hukum mendengar, listening law. Hukum mendengar, tidak mengajar hukum mentaati. Hanya ada hukum mendengar. Kenapa? Karena kita punya pengertian mendengar selama ini, pengertian mendengar bahasa Indonesia, dengar begitu saja. Padahal bahasa mendengar, bahasa Ibrani itu artinya luas, katakan luas. Dan tahukah Bapak Ibu, Musa memperkenalkan saudara satu paradigma pemikiran baru tentang kata mendengar. Kenapa? Karena orang Israel sudah menerima hukum secara absolut selama 400 tahun lebih di Mesir. Di mana perintah itu harus ditaati. Kalau tidak, lihat mereka ditindas. Dan orang Israel selama 400 tahun lebih mereka ada di Mesir. Mereka tahu persis perintah itu harus ditaati. Tapi hebatnya Musa menampilkan sesuatu yang berbeda. Musa ingin memperkenalkan satu paradigma baru, pemikiran baru bagi orang Israel. Walaupun kamu diperbudak di bangsa ini, kamu dipenuhi dengan aturan-aturan ini yang harus ditaati. Tapi aku sedang menampilkan sesuatu yang luar biasa, yang melebihi dari ketaatanmu, yaitu apa? Mendengar. Musa memperkenalkan Shema Israel. Musa memperdengarkan kata mendengar. Nah Bapak Ibu, perhatikan kata mendengar ini di Alkitab
Secara arti asli Shema, Shama, Samer itu sama. Shema, mendengar, menjaga, itu artinya sama. Tapi arti Shema ini ada 92 kali di Alkitab. Dan Anda tidak akan temukan kata asli Ibrani ada kata taat atau bahasa Inggris obey. To command lawannya to obey. Tapi tidak bagi Tuhan. To command lawannya apa? To listening. Beda sekali saudaraku. Nah, ada 6 makna arti apa arti mendengar. Mari kita cek. Jadi selama ini kita ikut Tuhan mendengar atau taat. Oh peroi saya nggak mendengar, lebih banyak taat. Mari saya akan bongkar bersama-sama supaya kita mengerti ternyata selama ini saya cuma taat kepada aturan gereja. Taat sebagai suami, taat sebagai istri, taat sebagai seorang warga negara yang baik. Karena saya takut dihukum, ada konsekuensinya, ada validasinya. Mari kita bergeser saudaraku. Dari konsep ketaatan buta kepada pengertian mendengar. Hal yang pertama saya akan bagikan. Kata Shema, mendengar artinya apa? Mengikuti ajakan. Jadi kalau selama ini kita mendengar, tidak mengikuti ajakan Tuhan, ajakan yang apa yang firman, berarti Anda belum mendengar. Anda cuma taat. Takut nanti dihukum, yaudah gue ikut. Kenapa gak ke gereja? Oh iya ya, daripada ditanya PKS, ke gereja lah. Itu taat, itu bukan mendengar. Shema artinya mengerti, memahami. Ada orang saudaraku, belum tahu apa-apa dia langsung membuat keputusan. Sebenarnya dia belum mendengar. Mendengar arti Shema artinya mengerti, memahami. Itu arti mendengar yang dimaksud Alkitab. Jadi selama ini mendengar kita itu mendengar yang sambil lalu. Mendengar atau Shema artinya Anda respon dari Anda dengar, lalu Anda ada action. Ada orang gak langsung action? Sehingga ada banyak salah buat keputusan, salah berbisnis, salah membangun hubungan, dan banyak kesalahan yang fatal. Kenapa? Lebih action daripada mendengar. Mendengar atau Shema artinya menanggapi dalam perbuatan, melakukan apa yang diinginkan. Saya ini tulis karena saya bukan dapat ilhaman sendiri, saya harus baca buku. Dan buku ini adalah orang yang 15 tahun, seorang hamba Tuhan yang sekolah di Israel. Jadi saya terlalu percaya dia memahami persis. Dan dia sedang mengajar seluruh Indonesia untuk kembali ke budaya, bahasa asli. Supaya kita jangan salah menanggapi, sehingga kita jangan jadi diperbudak oleh teologi-teologi barat. Akhirnya kita cuma menjadi orang liberal. Saudara, kata mendengar, Shema, mengabulkan permintaan. Kata mendengar, Shema, bersedia mentaati. Nah, kata mentaati bukan berarti kata ini ada di depan sini. Tidak. Jadi tidak ada Anda temukan kata taat di Alkitab. Silakan foto, jangan ada wajah saya di situ. Ya. Sudah Bapak Ibu, karena ini teori, saya tidak mau tafsir, harus berdasarkan teori dulu. Jadi lihat semua yang tadi kita baca Shema itu. Shema Israel, jadi Shema. 6 ini arti dari kata mendengar. Kalau kita cek paro selama ini kita dengar istri, dengar suami, dengar papa, mama, dengar pemimpin, dengar PKS. Kalau saya cek indikator ini ternyata nggak ada Pak ya. Aku cuma apa suruh pemimpin, ikut aja. Tapi nggak tahu mau apa ya, pokoknya ikut aja, katanya taat. Tuhan tidak ciptakan kita robot. Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini tentang kekuatan mendengar? Saya rindu Bapak Ibu selama saudara dengar khotbah saya. Izinkan juga suara dianoia saudara otakkan dan dengar apa yang Roh Kudus sedang bicara. Apa yang Roh Kudus bilang. Anda boleh tidak taat kepada saya, tapi jangan sampai Anda melalaikan apa yang sedang Tuhan berbicara buat engkau. Amin, Bapak Ibu yang ada di rumah. Coba dengar, jangan dengar gorengan-gorengan lagi masak, makanya ke gereja lah. Sudah gak ada online datang ke gereja. Jemaat tadi inak bobokan 2,5 tahun kena sindrom online. Gak ada saya baca di Alkitab, hendaklah kamu bersekutu dengan online. Tersinggunglah tuh kanak-kanak itu. Saya ke gereja minggu kemarin di Jakarta, rame penuh, sesak ibadah 4 kali.
Ya, belum kayak bioskop, belum teater berikut, udah rame di bawah, udah pada nunggu. Ya. Ini kursi-kursi masih banyak kosong. Nanti tolong ingatin yang mereka yang terlalu bersekutu dengan online. Karena pasti beda. Saya jujur, jamin, beda ibadah langsung dan ibadah online. Ada di sini garuk-garuk pantat lagi nyanyi. Tertawa pengalaman. Ada lagi dengan firman angkat kaki di sini. Mata Tuhan tertuju di rumah-rumah. Sambil nyanyi. Makan. Pipis. Ada? Kalau bisa kita tahan pipisnya sampai selesai ibadah. Karena saya nggak mau dilewat, mau dilawat. Amin. Jadi beritahu kiri kanan, pastikan minggu depan jangan online. On-site bilang. Dan Bapak Ibu yang di rumah, yang online itu hanya orang yang sudah terkapar, yang tidak kuat. Dan dia dengar firman Tuhan. Tapi kalau masih kuat, hey come on guys, come. Terlalu ina bobok 2 tahun setengah. Tapi ke pasar kredit, ke mall kredit, cari uang kredit. Terserahlah, tersinggunglah. Amin Bapak Ibu. Oke, saya mau buat pertanyaan begini saudaraku. Ketaatan sebagai respon dari ini yang benar Bapak Ibu. Kalau saudara taat kepada perintah, bukan taat dari apa yang kau dengar, maka engkau takut konsekuensinya. Pertanyaan begini, apakah ketaatan kita dalam beribadah seperti pagi ini, minggu ini? Apakah ketaatan kita dalam membaca firman Tuhan, kita rajin ke komsel? Sekedar ketaatan, kepatuhan karena takut akan hukuman, neraka, dan saya supaya masuk surga. Nah ini yang salah. Halo? Kalau Anda taat cuma karena takut dihukum, karena ada konsekuensi, itu bukan konsep yang Tuhan ciptakan di Alkitab. Tidak ada, itu konsep Imperium Roma, itu konsep Mesir. Ada perintah, ada konsekuensi. Pertanyaannya saudaraku, apakah selama ini saya berdoa supaya saya hanya diberkati? Apakah saya taat memberi perpuluhan supaya keuangan saya melimpah-limpah? Hukum tabur tuai, tidak kenal Anda percaya Yesus, tidak percaya Yesus, Anda tetap diberkati secara prinsip dunia. Hukum tabur tuai, tapi beda dengan kita. Agama-agama di dunia mengajar tentang ketaatan, yang perintah yang harus ditaati. Alkitab tidak mengajar ketaatan, tapi Alkitab mengajar hukum mendengar. Katakan amin. Kalau kita perhatikan saudaraku, konsep ketaatan yang buta saudaraku itu punya konsep seperti ibadah yang punya imbal balik. Ya, ibadah imbal balik seperti ini. Saya akan melakukan saudaraku amal A untuk mendapat pahala A. Ini konsep timbal balik. Ingat, konsep ini tidak didesain oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saya akan melakukan amal B karena untuk mendapatkan pahala B. Karena kalau saya tidak lakukan ini, saya nggak dapat. Konsep ini bukan konsep Alkitabiah Bapak Ibu. Konsep ini sama seperti konsep kepatuhan dari sang komandan kepada prajuritnya. Halo, ya ikut perkembangan pasti ngerti maksud saya. Iya Pak, kayaknya semakin melebar Pak. Saya nggak tahu di mana jalan kesimpulannya. Tadi istri saya bilang makanya nggak usah baca-baca, kan pusing, nggak ada selesai. Sekarang sudah merambat kemana-mana, judi lah apa semua. Nah yang saya mau angkat lihat saudaraku, ketaatan buta saudaraku. Apa yang diperintahkan oleh komandan harus dilakukan oleh prajurit. Dan dilakukan tidak? Dilakukan. Pada akhirnya saudaraku dia ngaku kan? Berarti apa saudaraku? Ketaatan konsep dunia tidak menggunakan berpikir yang aktif. Pokoknya di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Oh saudara supaya diberkati, ayo beri perpuluhan. Oh iya beri perpuluhan ya, iya harus diberkati. Shhh. Di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Itu konsep ketaatan dunia. Konsep timbal balik ini, semua agama mengajarkan. Termasuk negara.
Negara mengajarkan keadilan, kebijaksanaan supaya ditaati. Sudah dilarang narkoba mau dibunuh, tetap aja saudaraku, ketangkap besar-besaran kan. Jadi lihat saudaraku, Tuhan yang kita sembah dia Adonai Yehoshua HaMashiach. Dia tidak menciptakan suatu aturan seperti konsep-konsep dunia. Ketaatan buta itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat saudaraku, seorang majikan memerintahkan pembantunya, pasti pembantunya itu lakukan. Tapi apakah pembantunya memahami seperti tadi 6 poin kata mendengar? Enggak, yang penting dia taat aja. Kita bukan pembantu atau majikan, kita bukan komandan dengan prajurit Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu hari ini, hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan seperti itu. Ada amin? Di Alkitab salah satu contoh Abraham. Abraham saudaraku disebut bapak orang percaya atau orang beriman. Tapi pernahkah saudara tahu kalau di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 32. Abraham sempat berdebat dengan Tuhan. Abraham sempat berbantah-bantah dengan Tuhan. Bisa enggak seorang Eliezer berbantah sama Sambo? Dibunuh. Tapi lihat saudaraku, taat. Enggak peduli resiko belakang. Abraham berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi hebatnya Abraham tidak dibunuh oleh Tuhan. Malah kita lihat Abraham, dia mengalami proses iman sampai 25 tahun. Jadi iman Abraham bukan ucup-ucup jadi bapak orang beriman. No, dia harus melewati proses 25 tahun. Makanya iman Abraham itu iman dari dia proses bertumbuh. Tapi apakah Tuhan sekejam itu? Tidak. Kita baca saudaraku, mendengar lebih baik daripada sekedar korban. Kalau kita muncul kalimat ini pasti saudara ingat tentang Saul dan Samuel. Saul seorang raja pertama Israel yang dipilih oleh bangsa Israel supaya ada raja. Pemerintahan Israel itu bukan demokrasi, teokrasi. Maksudnya para imam yang memimpin langsung, Tuhan yang langsung memimpin lewat para nabi. Tapi mereka meniru bangsa-bangsa kafir di luar Israel. Ada raja, makanya mereka kudeta kepada Samuel. Kami butuh raja, maka terpilihlah Saul. Nah saudara, pesan Tuhan kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Tuhan sudah berfirman kepada Samuel. Tapi apakah Saul mendengar yang seperti maksud Shema ada 6 tadi? Ternyata Samuel seperti kita gereja akhir zaman ini. Lebih tertarik mempersembahkan perpuluhan. Lebih tertarik terlibat dan sibuk di pelayanan. Kelihatan korban banyak waktu. Tapi sebenarnya nanti di tengah-tengah pelayanan marahlah, emosilah, kecewalah, iri hati. Kenapa? Karena dia berpikir, dengan saya mempersembahkan korban, mungkin Tuhan akan dengar. Padahal tidak. Kita baca, 3, 2, 1. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dia rampas dari Raja Agag. Berhasil jarahannya. Pak, kita dukung bangun gereja Batam Center. Ini uang banyak. Mungkin seperti itu saudara. Tapi perhatikan kata mendengar. Tadi kita baca. Mendengar artinya mengamati. Mendengar artinya berespon. Mendengar artinya memperhatikan. Ternyata Saul raja yang pertama Israel. Dia belum sampai kepada pengertian Shema yang Tuhan maksudkan. Akhirnya kerajaannya goyang. Tuhan suruh beralih kerajaannya bukan kepada Saul, tapi kepada Daud. Berapa banyak Bapak Ibu kita lebih cenderung mempersembahkan korban. Terima kasih saudara setia beri perpuluhan buat gereja. Terima kasih saudara setia melayani jiwa-jiwa. Tapi maaf, jangan Anda taat cuma karena aturan gereja. Jangan Anda taat karena saya sedang mengajar rumah pemuritan. Tapi biarlah engkau mendengar Tuhan. Sehingga bukan sesuatu yang Anda cuma persembahkan, tapi di dalamnya penuh dengan semua hal kekecewaan. Mendengar lebih baik daripada korban. Ada banyak suami-suami demi istri supaya istri lebih dia berkorban. Korban duit lah, korban waktu.
Tapi sesungguhnya hatinya udah cerai, hatinya udah jauh, hatinya kecewa, hatinya kesal. Saudara, kalau engkau mendengar Tuhan, gak mungkin orang mendengar Tuhan kecewa. Gak mungkin orang mendengar Tuhan hakimi orang lain. Gak mungkin mendengar suara Tuhan langsung membenci. Ada gak suami-suami habis mendengar Tuhan, lalu dia berkata istrinya, oke, sekarang kita cerai. Ada gak anak Tuhan setelah saya mendengar suara Tuhan, oke, saya keluar dari gereja ICM Pak, saya pamit dulu. Itu karena luka, itu kecewa, itu tawar hati. Berapa banyak dalam jemaat kita hanyalah sekedar taat kepada konsekuensi, taat kepada aturan. Anak kita kalau kita suruh, kamu harus taat ya. Nah biasanya orang tua suka begitu bahasanya. Taat ya, kalau nggak taat nanti, kamu nggak. Makanya dari kecil kita sudah didoktrin taat begitu. Saya suruh anak saya, sapu rumah, taat ya, dia sapu di ruang tamu. Kalau saudara tahu, waktu saudara mendengar, oh gitu, memahami, berespon, bertindak, bukan cuma sapu rumah, sampai di bawah lemari, di lap-lap, sampai di atas itu. Wah, waktu kita datang, melebihi dari ekspektasi kita, itulah tanggung jawab melebihi dari ketaatan. Amin. Saudara, ya ada Pak Roy kan sekarang lagi disuruh pemuritan, ya udahlah nanti kena disiplin apalah di gereja, kalau nggak terlibat nanti pelan-pelan Tuhan akan tidak dipakai. Yaudah daripada ini ya ikut-ikut, maaf lebih baik jangan. Ngapain saudara cuma takut kepada saya, tapi saudara nggak dengar apa maksud Tuhan. Amin Bapak Ibu, mendengar lebih baik daripada, iya. Ini ayat ini salah satu ayat favorit anak rohani saya. Kita baca 3, 2, 1. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Apa yang harus diingat? Alkitab jarang mengucapkan ingatlah. Tapi hal ini Alkitab harus katakan ingatlah. Apa yang diingat? Baca. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga, coba tanya sebelah, kamu lebih cepat marah atau mendengar? Kamu lebih cepat berkata-kata atau istri baru ngomong, Pak, udah saya udah tahu kan, kamu mau bahas uang belanja kurang kan? Dah. Kasihan, istri langsung, oh apalagi maaf ya istri warna hijau, Pak, iya, langsung kena cancer tuh. Makan dalam. Bapak Ibu, anak kita duduk. Pak aku begini, udah Papa udah tahu oke? Papa tuh kayak lagu Hie Mimpe Hilong Liaukai. Dia ngerti. Saya terakhir bawa anak saya karena jam 1 harus ke bandara, anak cowok kedua. Tipenya nggak kayak kokohnya, jadi saya lebih banyak ekstra mal mendengar dia. Sambil jalan saya bilang, Yavin boleh papi pegang tangan Yavin? Papi ini kayak masih kecil-kecil lagi. Enggak apalah sayang, kan cuma berapa jam kita udah mau pamit. Saya jalan nyebrang dari apartemen 1 ke apartemen 1. Karena dia bawa drum, stok kontaknya dia mau main. Jadi saya suruh, papi tunggu sini kamu cari aja. Saya coba mau ini kan, coba kamu cari aja. Sesudah itu balik, saya sengaja putar jalan supaya kita bisa ngobrol saudaraku. Putar, lalu saya bilang, Dek, papi percaya Yavin unik. Nanti Yavin di Jakarta, Yavin akan berhadapan dengan berbagai situasi keadaan. Tapi papi tahu, so one day papi akan kembali pasti. Papi lihat Yavin ada sedikit berbeda. Bedanya berani ini apa dia bilang. Kalau ada Yavin gak berubah gimana papi? Ya enggak juga, tetap anak papi. Dalam hati saya memang susah. Kalau Yavin enggak masih begini-begini, ya papi tetap bangga sih. Yavin tetap Yavin gitu loh. Ya saya kan cerita ya ya kamu akan berhadapan dengan orang bla 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 bla. Kamu nanti bawa motor, ya tahu jalan-jalan tikus, ya gini-gini. Nanti busway jangan lewat jalur busway. Aduh banyak sekali papi teorinya, aduh. Ya. Saudara, anak ngomong cerita saya dengerin, kadangkala, aduh kamu pria jangan jawab begitulah. Tapi saya bilang, oh gitu ya. Aduh, saya harus tunggu lama saudaraku.
Berapa banyak kita orang tua, anak ngomong, kita langsung, nah gini nak, gampang kan? Oke, cari solusi problem sama papa. Wish. Ibu-ibu juga sama, anak-anak baru satu kata dia udah. Makanya di BDK angkatan berapa itu? Satu anak remaja ngaku dosa di depan. Aku kepahitan sama mama Pak Roy. Kenapa? Mama holoso, waktu itu saya nggak ngerti apa tuh loso. Mama loso, apa loso? Itu cerewet. Oh, anak-anak semua itu nggak suka mamanya cerewet. Anak saya, istri saya, kalau saudara tahu kan nggak tahu cerewet. Tapi dibilang anak nomor 2, mami ini cantik-cantik cerewet. Padahal buat saya mamimu tuh gak cerewet. Tapi karena pengulangan ulang-ulang anak bosan. Ingat orang tua jangan Anda bangga kok dia. Nah ingat ya. Justru saya lihat anak lebih respect yang orang tua yang gak jarang. Nah, dia respect tapi mamanya lah. Apa. Saya paling cerewet dari istri saya di rumah. Kalau bilang, ayo nak, ya iya udah doa, ya tahu. Papi please deh, nggak usah bilang-bilang kami udah tahu. Ya, papi cuma ingati. Nanti saya di luar kota, mereka lagi sia-sia. Ayo sayang gimana? Ih papi udah urusan Prisejati sana. Saya paling cerewet. Jadi anak saudara nggak suka dicerewetin ya. Siapa sih ini orang tua mau bilang loso kan malu. Ya sedikit agak aktif berbicara. Itu anak nggak suka saudaraku. Bayangin anak saya saudaraku nomor 2. Dia bilang maminya saya tahu saya istri saya tuh nggak kayak saya di rumah. Masih bilang mami cantik-cantik cerewet. Saya bilang ya Vin kamu lihat mami di mana cerewet. Dia nggak suka diulangi lagi tuh. Ya Vin. Iya maksud saya itulah anak-anak. Kita lebih banyak apa? Cepat untuk apa Bapak Ibu? Mau kita bertobat? Saya mau belajar saudaraku. Saya tipe warna saya agak susah mendengar orang. Tapi mau belajar. Di pemuritan kurang lebih 5 tahun ini. Saya belajar dengar saudaraku. Waktu kita mendengar akan nanti ada hikmat Tuhan. Waktu kita dengar pasti ada jawaban Tuhan. Waktu kita dengar kadang-kala kita sudah kehabisan akal untuk layani orang itu. Tapi tiba-tiba lihat itu. Mendengar, merespon, sehingga kita mau ambil tanggung jawab. Ada amin? Dengar dulu saudaraku. Jangan buat keputusan, oh itu dia gak setuju tuh. Pemimpin tuh gak setuju tuh. Makanya lihat. Kita cepat berkata-kata, langsung buat keputusan, langsung buat kesimpulan. Cepat langsung marah. Berarti kita gak mendengar. Konsep ibadah kita bukan konsep ibadah timbal balik, bukan. Ketaatan yang diciptakan Tuhan bukan ketaatan buta, tidak. Seperti komandan dengan prajurit, majikan dengan pembantu, tidak Bapak Ibu. Tapi konsep ibadah kita tuh konsep katakan kasih karunia. Di ibadah Paskah saya sudah sampaikan. Apa arti kasih karunia? Yang memberi tidak berkewajiban. Yang menerima sebenarnya gak punya hak. Tapi apa? Diberi, itulah kasih karunia. Yang memberi tidak berkewajiban, Tuhan bisa saja gak usah datang karena manusia. Kejadian pasal 6, ketika manusia berbuat jahat, maka Tuhan membumikan, hanguskan lewat air bah. Ayat itu berkata, aku tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Itulah kasih karunia. Ayo kita baca dengan suara yang keras. Dari kata yang memberi. 1, 2, 3. Yang memberi tidak berkewajiban. Yang menerima tidak. Tapi apa? Berarti Bapak Ibu kalau kita mengerti prinsip ini. Bukankah semua itu karena kasih karunia Tuhan? Ada amin? Bukankah semuanya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita kaya. Oh bukan karena kita ada apa, oh Tuhan kalau saya nggak di sini ini pelayanan akan bermasalah. Kalau saya nggak di sini, saya merasa orang penting. Satu kali engkau tidak dipuji oleh suamimu, ingat, yang menerima tidak punya hak. Satu kali bapak-bapak tidak pernah diapresiasi oleh ibu, ingat, yang menerima tidak punya hak. Semuanya karena kasih karunia. Saya kepingin nyanyi lagu ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan
Yang tahu nyanyi? Fasih lidahmu bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ada yang kita bangga? Enggak ada. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Bukan karena fasilitas, bukan karena kehebatan. Kita kadang-kala senang kalau kita bisa menghasilkan, istri bisa senang. Kita bangga kalau anak-anak kita merasa bangga sama kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Refnya, semua karena anugerahnya. Terima kasih. Dia berikan kepada kita. Oh, come on. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Konsep ibadah kita kasih karunia. Bukan seperti tadi melakukan amal A untuk mendapat pahala A. Melakukan amal B untuk mendapat pahala B. Pak Roy, saya hari ini lupa doa, mati sudah saya. Pasti saya tidak diberkati. Yang bilang kan bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau rindu supaya jemaat mengerti. Kejadian pasal 1 ayat 26, saudaraku, bahwa Allah yang Maha Kudus, bahasa Ibrani Hagados Marukhu, Allah yang Maha Kudus menjadikan manusia, Naase, menciptakan manusia, saudaraku, itu diberikan kebebasan dan kekuatan mengelola Taman Eden. Dia diberikan kebebasan, kenapa? Karena Adam dan Hawa diciptakan bukan seperti robot yang diatur. Dia mau ambil buah, jangan ambil itu. Dia bukan robot. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sama seperti saya dan saudara. Adalah serupa dan segambar dengan dia. Dia mau berepiginosko, dia mau berhubungan. Dia mau kita memahami dia ketika kita mendengar. Dia mau kita mengerti dia. Bukan kita ini takut nanti buat ini, nanti buat ini. Bukan. Itu ketaatan buta dunia, Bapak. Jangan didik anakmu kepada ketaatan buta. Kadangkala hari ini dia tidak taat seperti yang kau mau. Tapi arahkan dia, mengajarkan dia supaya dia bisa mendengar secara keseluruhan. Kalau dia gagal, enggak apa nak, kamu pasti bisa. Dia coba lagi. Akhirnya apa? Dia akan melakukan lebih dari yang kita minta. Katakan amin. Mendengar. Efesus 2 ayat 8-9, lihat. Kasih karunia itu beda. Kita baca ayat yang sudah favorit banget. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Amin. Hebat ya hukum Tuhan, saudara.
Anda tidak taat ini, Anda tidak dihukum. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau Anda mendengar, beda. Anda mendengar, Anda akan lebih bertanggung jawab. Melebihi dari ketaatan saudara. Kenapa? Orang yang mendengar, kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi. Bukan karena kecakapan, bukan karena fasilida, bukan karena baik rupa, bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan. Loh kalau kita sampai kepada dimensi ini, apa yang kita mau banggakan saudaraku selain kita katakan Tuhan. Hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Saya tidak dipuji, kenapa harus marah? Saya dilupakan jadwal, kenapa harus kepahitan? Emangnya manusia ada yang sempurna termasuk seorang Roy Untu? Pasti ada yang lupa. Tadi aja nih lupa handphone saya. Pergi ganti baju, saya bilang, Nanto handphone Roy ketinggalan. Iya ya usia kalau 50 udah begitu ya. Lupa saudaraku. Nah Bapak Ibu, kalau kita tahu yang berhak, kamu harus puji aku. Yang berhak, enggak usah mikir. Kenapa kamu tidak puji aku? Kalau prinsip kasih karunia, ya mungkin dia lupa. Ya udah, namaku lupa catatan dia tidak diundang. Ya. Kenapa kita jadi, ini orang sudah nggak suka kita, saya aja nggak diundang. Kepahitan dia. Halo jemaat ICM, janganlah begitu Bapak Ibu. Ada orang kasih tahu saya, Pak, aku lihat di Facebook Bapak nggak ada ya di situ. Oh, Bapak sering lihat Facebook sih. Harusnya Pak Roy ada kan, orang itu hidupnya dipengaruhi banyak oleh Pak Roy. Kan dia yang rese. Saya bilang, iya bisa lupa. Nggak percaya. Jadi maumu apa? Loh kalau saudara nggak mengerti kebenaran, oh iya gitu ya, oh iya pantas, oh iya, Kanak-kanak. Kenapa saudaraku dia diselamatkan oleh iman? Iman apa? Banyak orang beriman tapi tidak mendengar. Baca ayat ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Orang beriman. Kenapa dia kecewa? Orang beriman. Kenapa dia berbuat dosa? Karena imannya tidak mendengar dari firman Kristus. Pak Roy, saya melayani semakin lama kok semakin kecewa. Berarti kamu tidak pernah mendengar. Kenapa? Ada orang melayani kok semakin kepahitan. Harusnya tema kita kelimpahan dan kekayaan rohani. Semakin ini bulan ke-8 Tuhan. Saya waktu di Jakarta saudaraku. Agak sedikit sombong gaya orang kaya gitu. Terlalu lama jadi miskin. Mentalnya selalu miskin. Di lantai 12 tempat tinggal anak saya. Saya panggil istri saya di bawah kolam renang. Ada 3 kolam renang besar-besar. Saya bilang sama Mi, kita nggak nyangka kok bisa anak kita bisa tinggal di sini ya. Kok kita kayak orang kaya ya, bisa lihat Jakarta dalam arti luas. Tuhan, saya cuma berpikir Tuhan, saya kalau ukur dengan saya gaji pendeta nggak mungkin anak saya bisa kos di apartemen ini. Ulang-ulang saya tuh Tuhan, terima kasih Tuhan. Orang berpikir ya wajarlah Pak Roy jemaat banyak. Itu mereka nggak tahu. Saya nggak bisa saya bilang dua anak saya, nak coba kalian lihat. Ini semuanya karena Tuhan loh, papi nggak bayangin. Dulu papi kos-kosan, ya papi berharap kalian kos-kosan 2 anak berbeda-beda. Bisa rasa gitu Tuhan, apa sih ya Tuhan kau buat. Seandainya juga nggak apartemen, saya juga tetap bersyukur mau di manapun. Tapi karena baru kali itu saudaraku ya saya, ya seringlah ke Singapura, ke siapa tuh, ke kondo. Tapi kan itu kok orang punya, ini kan ya setidaknya 1 tahun kita punya lah. Nggak tahu tahun kedua tunggu mujizat. Saya nggak bisik-bisik saudara berkati saya. Saya udah pernah bersaksi saudaraku, saya punya uang untuk kumpul kasih untuk apartemen kan. Dan uang itu ternyata saya digerakkan Tuhan waktu saya ke Manado. Kasih 1 gereja untuk sedang membangun. Berarti uang saya no hepeng untuk bayar kontrakan 1 tahun. Tapi saya udah siap-siap kos di manalah kalian apa adanya. Tapi Tuhan tahu, saya bukan taat memberi ini supaya dapat ini, no. Kalau memberi dalam hal kelebihan kata Pastor Oni itu biasa.
Memberi dalam hal kekurangan itu luar biasa. Amin. Oh iya dong, saya punya uang begini, ya jangan memberi dong. Ini tuh satu bulan lagi bayar MOU untuk apartemen rumah. Tapi saya beri. Orang kaya itu murah memberi. Coba tanya, kamu kaya pasti murah memberi. Coba tanya, yang pelit itu miskin itu. Jemaat ICM bukan orang pelit, orang kaya. Coba semua ketawa orang kaya. 1, 2, 3. Ketahuan utang belum bayar. Loh saudara, saya tanya papi tergerak kita blessing. Saya hitung-hitung saudaraku. Ini saya open aja. Bayarnya tuh 45 juta, tambah janji itu berarti 50 juta. Harus siapin. Loh, di saat kondisi uang lagi nabung-nabung belum cukup, justru kasih sama gereja lagi sedang membangun. Udah, kasih. Karena saya ajar mereka untuk berkorban. Saya digerakkan, kamu dulu. Lah masalahnya uang itu untuk anak bulan depan Tuhan. Aku gak mau tahu tuh bulan depan, pokoknya hari ini. King Ji Cicung, le mimpi ho Cicung hari ini. Beri, yaudah beri. Abis itu bye-bye pulang Batam. Bulan depan gak tahu. Ya makanya naik kapal sih kemarin, enak juga sih naik kapal. Ya, saya senang lah naik kapal dengan istri walaupun istri sendiri yang pusing-pusing. Saya mau senang lah, nikmati. Nah Bapak Ibu, akhirnya di Jakarta lah ada orang blessing. Bisa nginap 1 tahun, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gitu-gitulah saya Tuhan. Siapakah aku ini? Tuhan Roy Untu. Tuhan terima kasih Tuhan kok bisa kami di apartemen begini. Saya ajar anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu, kita banyak beriman tapi bukan iman dari mendengar seperti yang Tuhan mau. Makanya lihat gereja-gereja kecewa-kecewa, khawatir-khawatir, takut-takut, tetap bergereja. Imanmu kepada siapa? Tuhan Yesus. Porsema itu Tuhan Yesus katanya. Percaya Tuhan Yesus, tapi kecewa jalan terus, khawatir jalan besok makan apa ya. Aduh mau beri perpuluhan, tunggu dulu lah anak saya 2, 3 masih kurang, tunggu dulu. Tuhan gerakan kasih orang itu dia butuh, tunggu dulu. Kita mau makan apa hari ini? Masih miskin, mental miskin, orang kaya, murah memberi. Amin. Coba lihat saudaraku, kalau tangan saudara suka memberi. Ini ya, begini-begini, yang ini teman-teman. Nggak tahu saudara, coba aja saudara. Nggak percaya, iya. Beri, lay, yang kayak di toko-toko tuh, lay ceko, atau yang agak buncit itu, lay, datang lagi belanja, lay, gue tabok, lay. Jadi mendengar kita iman sudah ada Pak Roy setuju, tapi iman imamat. Iman yang gak mendengar, itu mamat namanya. Kita baca ayat ini, lihat Yesus luar biasa, ini kasih karunia. Saya waktu baca ayat ini betapa keren Yesus, betapa hebatnya Yesus. Coba sebelum saudara baca secara auto, coba self-talk, saudara mikir gitu. Baca dalam hati sebentar aja, 3, 2, 1, jangan ada voice. Ya, oke kita baca ada voice, 3, 2, 1. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tuhan, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan itu begitu baik Bapak Ibu. Kalau jemaat ICM boleh saudara enggak dengar saya khotbah enggak apa, jangan sampai ayat ini digenapi. Tuhan begitu baik, dia berkata, kalau kamu tidak mendengar perkataanku, kamu tidak mendengar suaraku, enggak apa, aku juga enggak jadi hakim bagi kamu. Yohanes berkata, domba-dombaku mengenal suara. Coba tanya, kambing atau domba di samping? Biasa sih kambing gak kenal. SBP awal tahun saya sudah bagikan kan. Domba-dombaku mengenal suara gembala. Nah ini Tuhan kasih naik tingkat lagi. Walaupun kamu domba-dombaku, kamu juga gak dengar aku. Ingat, aku gak jadi hakim bagi engkau.
Halo Bapak Ibu, kadangkala kita jadi hakim bagi orang lain. Kamu gak taat ya, kamu gak taat ini ya, makanya anak gak taat, kenapa? Pak. Saya berdoa supaya jemaat nangkap siang hari ini. Betapa kasih Tuhan, ibadah kita tuh konsep kasih karunia. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima gak punya tapi diberi. Wow. Puji Tuhan. Mendengar. Waktu kita mendengar, kita akan mendatangkan respon. Dan waktu respon ini dikelola, ingat 6 pengertian skema tadi. Mendengar, meresponi. Mendengar, memahami. Mendengar, melakukan. Mendengar, mengamati. Terus semua itu, waktu kita mendengar, langkah kedua, kita akan meresponi yang kita dengar. Ketaatan, tidak. Komandan suruh kepada prajurit, siap, masuk neraka, siap. Kenapa saudara? Ketaatan buta tidak mengelola pikiran kita secara aktif. Di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Kita Tuhan tidak ciptakan seperti itu, amin. Waktu saudara mendengar, waktu saudara duduk, engkau dengar Tuhan, suara Tuhan, lagu bisa engkau dengar karena itu ada kata-kata firman. Lalu ada ayat, engkau dengar. Lalu timbul satu respon. Dan respon itu mendatangkan responsibility, yaitu tanggung jawab. Itu melebihi dari kepatuhan saudara. Tanggung jawab adalah pencapaian yang melebihi kepatuhan. Misalnya begini Bapak Ibu. Saya mendengar, tadi saya sempat dengan Ananto di mobil, saya cerita. Ketika seseorang menceritakan seseorang negatif, taruhlah nggak usah negatif, tapi orang ini sering buat kesel kamu, orang ini pokoknya kalau sebut nama dia langsung, itu, langsung negatif. Nah, mungkin kamu nggak ngomong negatif, tapi ingatlah di pikiran kita tuh ada 2 suara, yang namanya self talk. Suara bicara diri sendiri itu teori berkata 60.000 kata itu paling banyak. Yang kedua out talk. Yang seperti ini, saya ngomong ini. Ini cuma 20.000 kata. Tapi self talk itu lebih banyak. Misalnya saudara dengar saya. Lagi perhatikan, tapi di sini, masa iya? Mana mungkin? Wah, bisa. Dan itu banyak. Teori bilang 60.000. Nah, mungkin saya bilang sama Ananto, mungkin kamu nggak bilang, iya Roy aku nggak senang Kak Roy ngomong orang itu. Tidak. Tapi kadang-kala kita mendengar self talk kita, suara hati kita yang bukan firman. Pas sebut nama si A. Banyak itu. Kalau diketikin tuh berapa lembar kertas itu. Orang ini janji utang gak bayar. Bilang jatuh tempo tanggal 10, 20 pura-pura lupa lagi. Ketemu di gereja pura-pura gak ada dosa lagi. Mendengar. Tapi saya bilang sama Mas Ananto, tapi kalau kita biasakan, Roy juga begitu. Saya bilang, Roy itu hitungan-hitungan menit. Langsung saya, aku tidak desain begitu. Shifting, balik. Aku nggak boleh di situ. Saudara pikir emangnya saya udah super? Enggak. Wajah kayak begini tuh nggak gampang saudaraku. Harus, tapi saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Langsung kembali, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus, semua. Saya tidak izinkan sampah di pikiran kita. Beritahu kiri kanan, buang sampah saudara. Kita baca ayat terakhir. Kalau ayat terakhir enak. Tadi saya khotbah agak kecepatan, komplain kega. Karena jam 9 kurang udah selesai. Jadi ini saya agak lama-lama. Supaya jangan dikomplain lagi saya kega. Kita baca 1, 2, 3 Wahyu 3, 21, 23. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika saudara ambil keputusan, saya mau mengizinkan waktu saya mendengar misalnya begini.
Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketika saudara hatimu gundah gulana, pikiranmu karena kacau, dan saudara mudah menghakimi orang, mudah kecewa, mudah rasanya cari pendukung untuk menggosipin dia, mulut bocor ember di mana-mana. Tapi saudara izinkan Tuhan. Saudara dengar ayat itu, saudara resapi, apa yang kau mau aku lakukan. Gak ada, Tuhan bilang gini, gosipin orang itu seluruh Batam, gak ada. Tapi yang ada kenyataan, this is real. Nyatanya gosip. Kenapa? Karena kita belum mendengar. Kita tidak mendengar, empati, menyimak. Waktu saudara mendengar, maka pintu saudara mulai buka. Dan saudara izinkan Tuhan makan, artinya apa? Dia mau berdaulat. Dia mau ambil alih hidupmu. Sehingga waktunya engkau kecewa sama orang itu, engkau tidak perlu kecewa. Waktunya engkau marah sama dia, engkau tidak jadi marah. Lama-lama Amsal 16 ayat 7 digenapi. Musuh orang itu didamaikan. Tiba-tiba dia datang, bro, sorry bro, saya banyak salah bro. Saya sudah menghujat bro selama kurang lebih 1 tahun setengah, 6 bulan dan 2 bulan, 1 minggu. Tapi hari ini saya lihat saya salah bro. Ampuni saya. Kenapa? Saya mengizinkan Yesus masuk, makan bersama-sama. Di situ ada capcay, ada BPK, di situ ada arsik, situ semua masuk, sudah sang semua masuk. Babi Rica, RW, RT semua masuk. Artinya apa? Maksud saya begini, ketika Tuhan masuk dalam hidupmu, udah dialah kurios, penguasa tunggal hidupmu. Saya sampaikan di Perumas kemarin, bukan apa yang kita miliki. Pak Roy, saya sudah sampai umur 70, wah rumah masih di ini, anak-anak bocokang, wah matilah. Saya bilang bukan apa yang kita miliki, ibu, opung, ama, ai, tapi siapa yang kita miliki. Kalau Yesus kita miliki, itulah harta yang paling terbesar kita. Kita bangkit berdiri, kita baca kesimpulan dari saya. Izinkan hari-hari ini engkau mau lebih banyak mendengar daripada sekedar engkau taat. Karena waktu engkau mendengar pasti ada muncul hikmat dan engkau bertanggung jawab. Bisa diartikan di keluarga, di bisnis, di pelayanan. Mungkin saudara akan datang kepada saya, Pak Roy, saya dengar Bapak ajar waktu di camp tentang pemuritan. Dan ketika saya simak dan saya diteguhkan khotbah minggu dan saya coba belajar dengar. Pak, aku coba praktek dengan istriku. Ternyata luar biasa Pak. Wah, itu namanya apa? Bertanggung jawab. Dia melebihi ekspektasi ketaatan dia kepada saya. Bahkan saya bilang, wow, ini teori baru ya. Jadi satu teori begini Bapak Ibu, saya penulis buku, saya sudah ada 5 buku, tambah buku Rohani 2. Saya baca buku dari buku orang. Saya baca satu teori, saya menyelesaikan disertasi saya, ambil dari semua teori. Waktu saya baca, saya simak, saya amati, tiba-tiba muncul Roy untunya. Apa yang saya mau, dan saya temukan itu, saya inovasi. Maka saya ciptakan namanya teori baru. Bapak Ibu, tahun kelimpahan itu bukan begini. Kok Pak Roy sampai sekarang rumah saya kok belum jadi 2, jadi 3? Kok mobil saya jadi 2, jadi 3? Belum, bukan itu. Pada waktu saudara tahu, saudara dapat kata kelimpahan itu, engkau akan menemukan ada banyak hal yang baru. Dan saudara konfirmasi kepada PKSmu atau ke saya, Pak, Tuhan itu luar biasa Pak. Saudara sebelum cerita, saya lihat wajah saudara, saya udah wow, saya akan dapat sesuatu ini. Ratapan 3:23 selalu baru tiap hari. Dia cerita kenapa? Karena dia menemukan ada kebaruan, teori baru. Kenapa? Karena Yesus sudah masuk dalam hidupmu. Dan dia sudah makan bersama. Dia sudah ambil alih pikiranmu. Dia sudah ambil alih semuanya. Kita baca 3:21. Allah mau umatnya dewasa untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kita dapat dipercaya. Saudara dapat dipercaya, ingat konsep kasih karunia, terus untuk mengembangkan misi yang besar, yang lebih besar. Allah tidak menginginkan umatnya untuk sekedar taat, tapi ingin yang lebih besar daripada itu. Mendengar akan melahirkan tanggung jawab. Dialah Bapa yang baik. Tuhan mau menempatkan hukum sebagai hal yang didengar dan dipahami. Dalam tanggung jawab, sebab Allah lebih menghargai tanggung jawab daripada sekedar taat karena takut akan hukuman. Tuhan tidak ciptakan rasa takut. Hari ini Bapak